Oke, nanti bisa dilihat sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini yang pertama adalah tentang tahapan pengembangan sistem informasi. Jadi, waktu kemarin kita belajar tentang dasar membuat sistem informasi, yaitu menggunakan Entity Relationship Diagram atau disingkat dengan ERD. Nah, sekarang tahapan pengembangan sistem informasi. Bagaimana cara mengembangkan SI dalam hal prinsip dan prakteknya. Karena sekarang ini kan yang dituntut adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang kita dapatkan dalam sebuah, misalkan sekolah, dalam sebuah universitas. Nah, maka bagaimana praktisnya atau prakteknya di lapangan dalam mengembangkan SI ini. Nah, maka yang pertama, kunci dalam mengembangkan sesuatu itu buatlah dulu framework-nya. Framework ini dinamakan dengan alur berpikir atau alur kerja. Nah, framework di dalam membuat sistem informasi itu ada tahap-tahapannya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita mau membuat Indomie. Indomie kan maka framework-nya adalah siapkan dulu wajannya, kemudian tambahkan airnya, hidupkan apinya, tunggu 3 menit, tuangkan mie-nya, kemudian tunggu 5 menit, jadilah mie instan. Nah, itu framework. Nah, sama dalam sistem informasi, itu ada langkah-langkah dalam membuatnya. Apa saja langkah-langkah dalam membuat SI atau sistem informasi? Maka yang pertama adalah satu, komunikasi. Kenapa di sini dimulai dengan komunikasi? Nah, komunikasi ini dimunculkan karena kebutuhan masyarakat sekarang itu apa, sehingga butuh komunikasi. Kita membuat sistem informasi, tapi masyarakat tidak ada yang membutuhkan atau tidak ada yang menggunakan nantinya. Akan berakibat sistem informasi itu sia-sia, artinya tidak ada pemakainya. Makanya butuh komunikasi. Apa yang dibutuhkan oleh misalkan di sebuah sekolahan atau di sebuah universitas. Apa yang dibutuhkan oleh universitas itu dalam membuat sebuah sistem informasi. Oh, misalkan di tahun 2000 itu dulu nilai kuliah itu ditempel di papan pengumuman. Jadi berdesak-desakan ngelihat nilai hasil UTS atau hasil UAS. Nah, zaman sekarang dibuat dalam sebuah sistem informasi di mana nilai kuliah itu bisa diakses dari manapun asalkan memiliki internet dan perangkat. Nah, itu yang dinamakan dengan bagaimana sebuah sistem informasi itu dimunculkan berawal dari sebuah komunikasi. Kedua adalah planning. Setelah tahu apa yang dibutuhkan oleh orang di sekitar kita, maka dibuat perencanaan. Planningnya apa? Oh, saya merencanakan sebuah sistem informasi di mana mahasiswa bisa menginput KRS secara online dan melihat hasil nilainya secara online. Nah, maka dibuat planning, perencanaan. Maka saya butuh satu, nama-nama dosen pengampu mata kuliah. Dua, saya butuh nama-nama mahasiswa semester 1 sampai semester 7. Kemudian planning yang ketiga, saya butuh berapa SKS sih tiap mata kuliah itu. Nah, itu yang dinamakan dengan planning. Kemudian modeling. Modeling itu membuat model. Nah, modelnya seperti apa? Nah, kemarin itu yang dinamakan dengan ERD. Waktu kawan-kawan membuat tugas, tugas yang kemarin, yang 2 bulan lalu, itu dinamakan dengan tahap modeling. Nah, kawan-kawan sudah sampai komunikasi, planning, modeling. Sehingga kemarin kan tidak saya batasi tuh. Kawan-kawan harus membuat sistem informasi pendidikan. Tidak. Jadi apa yang kawan-kawan alami di lapangan, misalkan ada yang kerja di Alfamart, ada yang kerja di toko ponsel, ada yang kerja di sekolahan, ada yang kerja di dinas pendidikan, silahkan dibuat sebuah alur sistem dalam merencanakan, kemudian dibuat sebuah model.
Kemudian dikonstruksikan, artinya dijalankan. Nah, tahap menjalankan ini kita butuh praktek di lapangan nantinya. Atau butuh komponen-komponen software, kita butuh membuat bahasa program, kita butuh membuat sebuah susunan-susunan info-info yang akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Dan mendeployment-nya, artinya mengimplementasikannya, menerapkannya secara keseluruhan. Nah, ini 5 tahapan ini, silahkan digarisbawahi: komunikasi, perencanaan atau planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, kemudian, bentar, ini sudah tadi. Oke. Nah, ini yang perlu kita bahas lagi. Nah, kita kan tadi sudah membuat model. Kawan-kawan kan sudah pernah membuat model waktu tugas itu. Nah, dalam membuat model, jadi kita sudah, saya anggap kawan-kawan sudah paham bagaimana membuat sistem informasi berdasarkan kebutuhan orang. Makanya kawan-kawan kan kemarin saya bebaskan untuk membuat apapun selagi kawan-kawan itu bisa membuatnya. Jadi bisa mengkomunikasikannya, kemudian bisa merencanakannya, memplanningnya, kemudian membuat model. Nah, prinsip membuat model yang pertama, desain level komponen itu harus functionally independent, artinya dia independen. Pernah mendengar kata-kata independen nggak? Dependent dan independen. Apa itu independen? Lembaga independen apa? Tidak memihak, satu tertentu. Ya, tidak memihak. Artinya dia, betul, Mas siapa Fahrul. Dia tidak memihak, artinya tidak dipengaruhi oleh pihak luar. Dia berdiri sendiri, itu independen. Nah, maka komponen itu harus tidak memihak kepada siapapun. Sebagai contoh, nanti ada contohnya ya, ini ada di sini. Nah, ini. Jadi dalam membuat komponen, misalkan membuat pada level, ini kan desain level, jadi dalam membuat sistem itu ada level tinggi, level tengah, dan level basic. Level yang paling tinggi itu adalah levelnya manajer, atasan. Misalkan di dalam kampus itu levelnya adalah rektor dan para wakil rektor. Itu level yang paling tinggi. Kemudian level menengah, kalau di kampus itu ada namanya dekan, kepala program studi. Pernah dengar ya istilah dekan? Ya, kepala ini kita siapa? Dekan FKIP siapa? Siapa tahu nggak kawan-kawan dekan FKIP siapa? Pak Hendra. Pak Henry ya, Mbak Rika tadi jawab. Pak Henry, dekan kita. Nah, itu adalah level menengah atau level middle istilahnya. Kemudian level paling dasar, level basic itu ya ini, dosen-dosen biasa. Misalkan ya dia tidak ada kepentingan untuk mengubah kebijakan-kebijakan. Nah, itu yang dimaksud dengan desain level komponen harus mau sesuai dengan fungsinya dan independen, artinya tidak dipengaruhi. Misalkan Pak Rektor mengambil kebijakan bahwa semester depan tetap daring, maka setiap dosen wajib menyediakan e-learning atau membuat e-learning. Nah, itu adalah artinya informasi yang disampaikan Pak Rektor itu sifatnya independen. Dia tidak boleh diubah lagi ya, yaitu keputusan beliau itu, karena misalkan satu melihat kondisi pandemi yang masih tinggi angka positifnya, kemudian adanya renovasi gedung yang tidak memungkinkan untuk menggunakan ruang kelas. Nah, itu ya satu prinsipnya. Kemudian komponen harus loosely coupled dengan
yang lain dan lingkungan eksternal. Tahu maksud dari loosely coupled tadi apa? Coupled. Biasanya kalau pernah beli baju samaan, kalau ada biasanya cewek cowok itu kan ada baju couple, ya. Beli baju yang cewek warna putih, yang cowok warna putih, gambar Hello Kitty dua-duanya. Nah itu couple tuh namanya tuh. Artinya sepasang. Apa ya? Nah, jadi komponen itu harus loosely. Loosely itu harus lepas. Tidak ada ikatan. Makanya disebut dengan loosely couple. Ya sama dengan independen istilahnya, kurang lebih aja. Kemudian yang ketiga, model harus mudah dipahami. Artinya kalian membuat struktur itu harus mudah dipahami, jangan membingungkan. Sebagai contoh, ada saya melihat beberapa tugas yang sudah dikumpulkan, itu ada model yang susah dipahami, atau kita ngelihat aja kenapa ini kok tiba-tiba dari misalkan manajer langsung ke staff. Apakah tidak ada koordinasi dengan misalkan staf gudang atau bagian kasir atau bagian delivery-nya. Nah, jadi harus mudah dipahami. Jadi membuat garis hubung antara sistem itu juga harus jelas. Jangan sebagai contoh lah kalian membuat silsilah keluarga ibu dan bapak, maka garisnya adalah horizontal. Ya. Kemudian nanti ada garis vertikal ke bawah punya misalkan 3 anak. Nah, maka dibuat anak A, anak B, anak C. Jadi dibuat strukturnya yang bagus dari atas turun ke bawah. Ada yang kemarin itu strukturnya maaf ya, mohon maaf nih, kayak akar pohon tuh. Misalkan berangkatnya dari pinggir, tiba-tiba lari ke pojok, kemudian ke tengah. Nah, itu susah dipahaminya. Walaupun betul, tapi dalam memahami itu agak susah. Nah, maka nanti ketika nanti diberi tugas misalkan membuat model lagi, maka buatlah model itu yang struktural, artinya tersusun rapi. Nah, dan terakhir, prinsip dari model adalah mudah dikembangkan, atau desain itu nantinya jika ke depan butuh inovasi lagi, ada masukan-masukan dari pihak luar atau dari pihak dalam, maka bisa dikembangkan. Artinya sifatnya harus inovatif. Di sini desain harus dikembangkan secara iteratif. Untuk setiap iterasi, desainer harus berusaha untuk menyederhanakannya. Artinya bisa dikembangkan. Sistem itu tidak monoton pada satu waktu saja. Artinya dia kalau dalam statistika pernah dapat mata kuliah statistika kan ada istilah reliable, uji reliabilitas. Kan ada uji validitas dan uji reliabilitas. Artinya reliabilitas itu adalah tidak termakan oleh waktu. Dia mau dipakai kapanpun, dia masih reliable. Nah, itu artinya dia bisa dikembangkan lagi. Itu sampai sini ada pertanyaan tentang prinsip membuat model? Kalau tidak, Bapak lanjutkan. Nah, ini adalah bagaimana model analisis. Yang tadi, ini berangkat dari yang prinsip desain 4 komponen ini. Ini kalau diistilahkan, maka buat skenario-nya atau alurnya. Kemudian buat kelasnya atau levelnya tadi. Behavior-nya adalah karakteristik sifatnya. Kemudian flow oriented-nya adalah alirannya atau garis penghubungnya. Tapi silahkan yang ini saja yang dicatat, bahwa prinsip membuat model itu yang pertama harus functionally independent, kemudian dia harus loss coupled, dan mudah dipahami, terakhir bisa dikembangkan. Nah, setelah membuat model, tahap selanjutnya adalah
mengkonstruksikan, ya, konstruksi. Konstruksi itu artinya kita sudah membuat sistem sebagai programmer, kita sebagai orang yang membuatnya, produsernya. Maka hal yang harus dikuasai dalam membuat konstruksi ini adalah coding dan testing, adalah kemampuan membuat bahasa program, algoritma, dan mentesnya atau membuat uji cobanya. Nah, kawan-kawan sudah dapat mata kuliah pemrograman? Sudah? Semester Iya Pak, tapi nggak nggak ada apa? ada matkul pemrograman, cuma nggak ada prakteknya, jadi agak susah sih. Kadang Iya. belum. Semester berapa dapatnya? Baru ini apa semester lalu? Baru ini aja semua. Oh. Kalau boleh tahu siapa yang ngajar pemrograman? Ya, kalau bisa di, kalau kami SMT semua. Pak siapa? Ya bukan Pak, lupa Pak. Ada yang lalu ingat? semester 3. Oh, ya sudah. Jadi memang butuh praktek. Makanya mudah-mudahan Ya, Pak, nanti bisa dipraktekkan kalau online ini Pak. Nah, makanya berdoalah kita supaya pandemi ini segera berakhir. Kawan-kawan yang belum vaksin, nanti jika ada kesempatan ikut vaksin, silahkan ikut vaksin. Kemudian jika nanti ada imbauan tatap muka terbatas, artinya misalkan kawan-kawan boleh praktikum, tapi maksimal dalam satu ruangan 10 orang, silahkan dimanfaatkan ya. Karena nggak berasa nih kan semester 4, semester 5, semester 6, tahu-tahu skripsi, tahu-tahu KKN, lulus. Jadi dimanfaatkan nanti jika ada kegiatan praktikum atau ada kegiatan lapangan, itu dimaksimalkan. Oke, kalau belum ada praktik, tapi mudah-mudahan nanti jika ada hal yang tidak jelas ditanyakan ya. Nah, setelah kawan-kawan sudah bisa membuat model, itu membuat konstruksinya. Konstruksi itu kita membuat coding. Ya. Coding ini kebanyakan mahasiswa biasanya ya ngelihat istilah coding. Wah, mau ngoding dulu nih, ya, keren, awalnya keren. Tapi pas sudah masuk ke dalamnya, biasanya pusing, agak-agak pusing sedikit. Nah, pusing itu kenapa? Karena bahasa manusia dengan bahasa komputer itu berbeda. Ya. Kalau kita ngomong kan kalimatnya terstruktur, ada subjek, predikat, objek ya. Misalkan saya mau makan, itu kan jelas tuh, dan komunikasi kita jelas paham. Tapi kalau mengcoding sebuah program, kenapa susah dipahami? Satu, karena tidak ada struktur katanya di situ. Jadi ya itu kan pernah tuh ngeliat misalkan sintaknya ya, apa ya, input, read, teks, kemudian tanda petik, kemudian apa yang mau kalian buat, misalkan kalkulator sederhana tanda petik, titik koma. Nah itu kan kalau orang belum ngerti apa sih ini nih gitu kan. Tapi kalau orang sudah biasa, oh maka maksud dari misalkan read itu artinya membaca. Maka ketika membuat bahasa read, maka akan muncul toolbar berupa tombol icon read misalkan. Kemudian ketika kita mengetik misalkan, ya kan pernah kayak gitu ya dikasih contoh oleh dosennya. Halo? Suara saya jelas masih? Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, itulah perbedaan coding tadi dengan bahasa kita. Saya lanjutkan. Dalam coding, prinsipnya adalah satu, algoritma. Kalau kawan-kawan masih asing dengan algoritma itu adalah bahasa pemrograman. Ya, jadi ya itu tadi kenapa banyak orang bingung dengan algoritma, karena bahasa algoritma ini beda dengan bahasa manusia. Kalau kawan-kawan bahasanya
gampang ya, terstruktur. Kalau algoritma itu kacau balau, tapi memang ada maksud dan tujuannya dari di balik kacau balaunya itu. Nah, maka batasi algoritma dengan mengikuti praktik pemrograman terstruktur. Nah, solusinya, jika kawan-kawan itu bingung sekali nih dalam mengcoding atau menyusun, silahkan kawan-kawan tulis aja di Google, misalkan kalian butuh bahasa pemrograman sistem informasi akademik dalam sebuah kampus. Kemudian di enter akan muncul berbagai contoh bahasa-bahasa program yang bisa dipakai dalam membuat SI dalam sebuah kampus. Nanti tinggal di copy. Ini bahasa singkatnya ya, tapi nanti silahkan dari situ kawan-kawan pahami per barisnya. Misalkan, oh dengan saya mengetik nama name, maka akan muncul Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Misalkan yang kawan-kawan copy itu misalkan Universitas Indonesia, maka diubah aja jadi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi tinggal mengedit. Nah, supaya tujuannya adalah mengikuti praktik pemrograman terstruktur, artinya bisa dijalankan program itu kan bisa aja program itu debug atau istilahnya tulisannya debug tuh, gagal. Kemudian setelah itu pilih struktur data yang memenuhi keinginan desain. Nah, ada struktur data. Jadi pernah dengar istilah struktur data belum? Ada. Sudah pernah dengar istilah struktur data? Silahkan yang bisa menjawab, coba siapa? Struktur data itu apa? Ada yang bisa ngasih masukan atau pendapat supaya nanti yang lainnya paham. Jadi pahami dulu struktur data. Apa struktur data itu? Siapa nih yang ada on nih? Mungkin mau ngejawab nih, Fakih mau jawab? Fakih? Ya, Ini, Pak. ya, mau jawab apa gimana? Mic-nya hidup? Kalau menurut saya itu susunan data. Susunan data, Pak. Betul, susunan data. Kalau sebelumnya, kalau masalah coding sih kami rasanya nggak pernah membahas sih, Pak. Cuman tentang kayak aplikasi-aplikasi doang gitu, nah, Pak. Kayak luaran-luaran aplikasi. Kalau coding itu kan kayak dalemannya. Kayak misalkan Zoom nih. Kita cuman pakai fitur-fitur di luar aja. Nggak tahu sih kayak di Zoom ini kan ada kayak angka, kayak kode-kode. Kami nggak pernah sih kayak bahas tentang coding, Pak. Betul, Ahmad Fakih, betul. Ya, terima Mungkin, kasih. Yeah. Betul, terima kasih responnya Fakih. Jadi struktur data itu kaitan dengan susunan data, bisa dikatakan lah. Jadi bagaimana data-data itu disusun sehingga menghasilkan sebuah alur yang jelas atau flow work framework yang jelas. Nah, pernah nonton TV ya, beberapa belakangan ini kan ada dibahas tentang kebocoran data tuh. Ya nggak? Ada yang nonton TV katanya data BPJS kebobolan. BPJS. Nah, oke, kawan-kawan yang pernah dengar berita itu, kenapa bisa kebobolan kira-kira jawabannya? Menurut Mungkin analisis. sistem database-nya Pak. Servernya lemah, Pak. Gampang Gimana? dibongkar. Kominfo-nya jelek, Pak. Fokusnya ngeblokir situs web porno doang, Pak. Kadang. Siapa nih? Suara siapa nih? Oke, siapa tadi yang berpendapat? Rahman? Saya Pak Muhammad Subhan, Pak. Oh, Subhan. Ya, Ini Pak. namanya MTS Araudah nih. Oke, Iya, Pak, ini keganti sendiri, Pak. Ini gara-gara itu, Pak. Kerjaan. Oke. Satu mungkin keteledoran Kominfo. Oke, saya terima dulu. Yang lain ada? Ya. Siapa Kurangnya lagi? SDM, Pak. Kurangnya tenaga ahlinya kurang. Tenaga ahlinya kurang. Oke. Oke.
lambat nge-upgrade servernya Pak. Jadinya kalah sama virus yang baru dibuat. Oh, siapa tadi? Ini suara siapa barusan? Manang Pak. Rahman ya? Nanang Pak, Nanang. Oh, Nanang. Oke, Nanang. Ada kata virus tadi apa? Suaranya di sini agak lambat masuknya. Ada virusnya tadi apa katanya? Server lambat di-upgrade sama Oh, virus yang baru ini kan sudah ada Pak. Jadinya itu tuh mudah dibobol gitu nah, kayak di hacking lagi. hmm. Makanya bisa buka. Nanang pernah jadi hacking enggak? Atau gimana? Alhamdulillah. Enggak. Mungkin pendaki kalau Oke. Yang lain ini laki-laki semua. Yang perempuan ada pendapat kenapa data itu bisa dibobol? Kenapa sih kok bisa-bisanya nih sekelas negara, apalagi data-data penting bisa dibobol? Ada yang punya argumen? Yang perempuan belum ada kedengaran suaranya? Lagi sibuk masak atau ngapain yang perempuan nih hari Minggu? Kok diam semuanya? Oke lah, kalau yang perempuan masih belum ada suaranya, yang laki-laki aja dulu nanti giliran yang perempuan. Ya, ada yang ngomong tadi siapa? enggak Pak, mereka diam aja Pak. Oke. Supaya jawabannya kompak tadi macam-macam ya. Ada yang bilang karena keterlambatan upgrade, kemudian Kominfo yang kurang ketat dalam menjaga data, apalagi tadi saya lupa. Nah, intinya satu, kenapa data itu bisa dibobol? Pertama, si hacker kan istilahnya kalau dalam program atau ahli program, sebenarnya program itu kan ada yang orang itu baik, artinya dia tidak pernah membuat virus, tidak ada maksud membobol, walaupun punya kemampuan untuk membobol. Kemudian ada juga yang berniat atau beriktikat kurang baik. Nah, itulah dia kerjanya membuat virus, membuat data-data itu bocor. Nah, biasanya di balik itu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Contoh dijual belikan. Contoh dia membuat virus, maka di balik virus itu dia membuat juga sebuah antivirusnya. Dan antivirus itu dia jual, maka meraup keuntungan. Nah, yang pertama dia pasti tahu dulu pola dari algoritmanya. Misalkan nih dia apa ya? Tadi kebobolan data di BPJS. Nah, di BPJS itu tentu ada banyak database, ada banyak penyimpanan apa istilahnya, akun-akun orang yang memiliki BPJS. Oke, mohon maaf nih mau berakhir lagi nanti ketika apa nih Zoom-nya berakhir. Kawan-kawan sekali lagi ya, klik kayak tadi. Klik, kita lanjutkan karena saya masih punya 2 slide lagi nih, belum selesai saya sampaikan. Ya. Karena setelah coding ini kan ada terakhir nanti kita tentang deployment. Ya, jadi model konstruksi deployment. Nah, konstruksi ini sebetulnya saya mengharapkannya kita bisa membuat coding, tapi karena memang tidak bisa praktek, ya sudah saya jelaskan secara teori dulu. Nah, tadi sampai mana? Oke, kita melenceng sedikit dari topik, kita membahas kenapa ada data terbobol atau bisa dibobol. Itu satu, dia mengetahui pola datanya. Artinya si hacker ini tidak jauh-jauh dari yang pertama adalah dia pasti tahu karakteristik dari data yang akan dia bobol. Nah, maka dia mempelajari pola-pola bahasanya atau pola-pola algoritmanya. Makanya ketika orang tahu celah algoritma, itu bisa kita masuk ke database yang akan kita bobol. Nah, itu sebenarnya kalau praktik lebih asik nih, supaya kita bisa lihat apa ya terapannya secara langsung. Tapi sebetulnya ilmu ini
bukan selamanya itu tidak baik ya. Kita memasuki data seseorang itu tidak serta-merta kita itu dikatakan hacker, tidak selalu. Hacker itu ketika data itu disalahgunakan. Nah, misalkan nih polisi itu bisa dikatakan hacker. Kenapa? Dia bisa menangkap atau seorang pelaku kejahatan karena dia memiliki data-data orang itu. Dia bekerja sama dengan Kominfo, dengan pihak Telkomsel, mungkin dengan pihak Dukcapil. Dia tahu keberadaan orang ini, alamatnya di sini, punya rekening di sini, kemudian punya keluarga di sini. Nah, itu kan sebetulnya juga hacker, cuma hackernya hacker yang baik. Artinya hackernya itu tidak dimaksudkan untuk hal-hal yang merugikan orang. Nah, itu. Jadi tidak ada salahnya kita itu berkeinginan menguasai ilmu hacker, hanya saja penggunaannya dimanfaatkan dengan hal-hal positif. Itu tadi agak melenceng sedikit karena ada tentang struktur data tadi. Nah, sampai mana tadi? Oke, saya lanjutkan sedikit. Yang ketiga itu adalah arsitektur SW atau antarmuka yang konsisten. Ini nanti ada gambarannya, layout, kemudian nama variabel, kemudian logika konvensi. Oke, cara berpikirnya. Nah, intinya dalam membuat coding itu kawan-kawan, satu, susunlah atau buatlah sebuah algoritmanya. Kemudian buat struktur datanya. Jadi di dalam struktur data nanti itu ada algoritmanya. Ya, tiap struktur data itu ada algoritmanya. Kemudian ada arsitekturnya atau rancang bangunnya, logika berpikirnya, variabelnya. Variabel itu adalah kalau di statistika itu ada variabel itu dimaksudkan untuk melihat komponen utamanya. Kemudian ada layout visualnya atau hasil dari sistem itu seperti apa layout visualnya. Kemudian ada testing, kemudian test case, kemudian ini terakhir ada tes yang memang baik atau tes yang sukses. Itu ya, sampai testing dulu. Jadi tadi sudah modeling sudah, konstruksi sudah. Nanti setelah ini kita membahas tentang deployment ya. Nah, untuk tahapan konstruksi ada pertanyaan dulu? Atau bingung? Nah, kalau bingung saya simpulkan secara singkat. Kalau di modeling tadi kalian harus paham prinsip-prinsip modeling, yaitu yang saya tampilkan. Dalam memahami prinsip modeling, pahami 4 prinsip ini. Membuat desain level komponen secara fungsional independen, loosely coupled, mudah dipahami, dan dia sifatnya inovatif. Itu tahap modeling. Kita membuat sebuah model. Nah, ketika membuat konstruksi, maka pahamilah 1, coding, 2, testing. Nah, dalam hal coding, yang pertama kita harus paham tentang bahasa algoritma. Kalau bingung, banyak contoh bahasa algoritma ini. Nanti setelah ini saya carikan contoh bahasa algoritma supaya sedikit-sedikit kawan-kawan ada gambaran struktur datanya. Ya. Kemudian arsitekturnya, garis bawahi arsitekturnya. Arsitektur itu artinya rancang bangunnya. Logika berpikirnya, kemudian variabel, dan terakhir visual. Ya. Kata kuncinya ini diingat. Boleh kawan-kawan mencatat keseluruhan, ini boleh. Tapi ini kalau sehari ini ingat, mungkin besok lupa. Tapi kalau disingkat, misalkan algoritma, struktur data, arsitektur, logika, variabel, visual. Nah, itu mudah diingat. Kalau disingkat nih, asal PV. Asal itu maksudnya algoritma, struktur, arsitektur, logika, PV-nya variabel dan visual. Itu ya, dalam hal prinsipnya. Kemudian testing, kan tadi dalam
mendeployment itu kan ada dua, coding dengan testing. Nah, testingnya ini, apa yang dimaksud dengan testing? Testing itu adalah proses eksekusi program. Jadi kalau sudah selesai memprogram, codingnya sudah selesai, maka dieksekusi, dijalankan. Itu dinamakan dengan testing. Proses eksekusi program yang tujuannya untuk menemukan error. Nah, bisa juga tidak menemukan error, artinya program itu sudah tersusun dengan baik. Tapi jarang saya menemukan ketika di testing langsung run, langsung finish. Jarang. Pasti ada error sedikit, mungkin ketinggalan koma, tanda petik, atau ketinggalan huruf satu, itu sangat berpengaruh. Kemudian test case. Apa bedanya testing dengan test case? Jadi test case yang baik itu memiliki kemungkinan, probabilitas itu artinya kemungkinan ya, kemungkinan yang tinggi untuk menemukan error yang belum ditemukan. Jadi misalkan kawan-kawan sudah membuat susunan data. Baris 1 oke. Itu kalau data itu kan ada N1, N2, N3, N4 sampai N sekian. Nah, nanti akan ketemu error mungkin di N20. Maka cukup perbaiki di baris 20. Nah, dengan test case, artinya test case itu adalah kita mentes bagian case-nya atau bagian yang sudah kita buat tadi, bagian awalnya, maka akan memiliki, kalau kita mentes secara case-nya, itu memiliki kemungkinan yang paling baik untuk menemukan trial error-nya. Artinya misalkan sudah jadi program, di testing, ketemu error di baris 20. Nah, dengan baris 20 itu bisa di test case. Bisa kalian copy satu baris itu, kalian buat lagi bar untuk menjalankan program yang baru, kemudian di running lagi hanya untuk satu baris itu, sehingga nanti bisa menemukan error yang harusnya diperbaiki seperti apa. Nah, maka tes yang sukses itu adalah menemukan error yang belum ditemukan dari test case tadi. Ya. Nah, untuk tampilannya setelah ini kawan-kawan join, Pak, saya bingung Pak, coding itu gambarannya seperti apa. Nah, nanti setelah ini saya tampilkan gambaran coding dengan istilah testing ini. Nah, hingga nanti kita tahap akhirnya adalah mendeployment-nya. Ya. Jadi setelah ini kita simulasi sebentar, kemudian mendeployment-nya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena ini 1 menit, setelah ini kita join lagi. Oke kawan-kawan, silakan. Yang lain, kita ada yang mau ditanyakan? Belum